Satria Piningit Ratu Adil, Presiden Republik Indonesia, dipilih oleh para kesatria pinilih. Apakah Satria Piningit Ratu Adil itu adalah Kang Deddy Mulyadi, ataukah Gibran Raka Buming Raka, ataukah AHY, ataukah Anies Baswedan, ataukah yang lainnya? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Salah satu syarat yang memimpin Indonesia adalah Satria Piningit Ratu Adil, yaitu dipilih oleh para kesatria pinilih. Jadi apabila ada seorang Satria Piningit yang menjadi Ratu Adil memimpin Republik Indonesia, salah satu syarat mutlak adalah yang memilihnya itu adalah para kesatria pinilih. Artinya tidak akan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena Satria Piningit Ratu Adil adalah pemimpin pilihan Tuhan. Pemimpin pilihan Tuhan, bukan pemimpin pilihan rakyat, tidak. Jadi Satria Piningit Ratu Adil adalah pemimpin pilihan Tuhan. Pada awal kemunculan Satria Piningit Ratu Adil banyak dibenci oleh mayoritas orang Indonesia. Mengapa? Nah, nanti kenapa Satria Piningit pada awal munculnya itu banyak dibenci, tidak disukai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Insya Allah nanti kita akan bahas di dalam episode yang lainnya. Adapun di dalam episode kali ini kita akan membahas jika mekanisme pemilihan capres cawapres masih melibatkan seluruh rakyat Indonesia, maka mayoritas rakyat Indonesia masih tetap akan memilih para penipu dan pembohong, sehingga Satria Piningit tidak akan mungkin terpilih menjadi pemimpin. Oleh sebab itulah Satria Piningit Ratu Adil akan terpilih menjadi pemimpin Indonesia jika sistem pemilihan capres-cawapres sudah berubah, tidak melibatkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi hanya khusus melibatkan para kesatria terpilih saja. Para kesatria terpilih ini disebut para satria pinilih. Orang-orang terpilih itulah yang nanti akan memilih Satria Piningit untuk menjadi Ratu Adil, pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Jadi karena mereka akan memilih pemimpin dengan jalan istikharah berkali-kali dan dengan ujian yang berat. Oleh sebab itulah selama sistem pemilihan capres-cawapres di Indonesia ini masih melibatkan seluruh rakyat Indonesia, maka pemimpin Indonesia itu dipastikan bukan Ratu Adil, bukan Satria Piningit. Yang namanya Satria Piningit itu pasti akan dipilih oleh para kesatria yang pinilih. Satria-satria pinilih artinya adalah satria-satria yang benar-benar pilih tanding, yang hebat, yang cerdas, yang jujur, yang pemberani. Mereka semuanya lah akan memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. Nah, mengapa bisa seperti itu? Ya, penjelasannya begini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu adalah salah satu sosok pemimpin Satria Piningit. Jadi seluruh Satria Piningit itu pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tatkala pemilihan Abu Bakar As-Siddiq itu kalau seandainya melibatkan seluruh rakyat, kaum Muhajirin dan Ansor semuanya dilibatkan, Abu Bakar As-Siddiq dipastikan tidak akan terpilih. Mengapa? Karena pemilihannya itu berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum Ansor lebih banyak jumlahnya. Pemilihan Abu Bakar As-Siddiq berada di Thaqifah Bani Sa'idah. Nah, tatkala itu orang-orang Ansor jumlahnya lebih banyak. Kalau seandainya
pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu melibatkan seluruh rakyat yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, tentunya orang-orang Ansor lah yang akan menjadi pemimpin. Namun ternyata pemilihan musyawarah yang ada di Thaqifah Bani Sa'idah itu hanya melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi, Dewan Syura lah begitu. Ahlul Halli wal Aqdi, para pemimpin mereka yang terbaik, memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi pemimpin kaum muslimin. Inilah salah satu ciri Satrio Piningit yang akan menjadi ratu adil, yaitu sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hanya dipilih oleh orang-orang terpilih saja. Nah, apalagi kalau contohnya para pemimpin itu dari golongan para nabi dan rasul, kalau melibatkan seluruh rakyat tidak mungkin terpilih menjadi nabi dan rasul. Contohnya ya, contoh konkretnya misalnya begini. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu pengangkatannya menjadi nabi dan rasul, seandainya pengangkatannya itu melibatkan seluruh suara rakyat yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah saat itu, ya tentunya tidak akan terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW langsung diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Gua Hira. Nah, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian ditentang oleh kaumnya, ditentang habis-habisan ya, karena memang orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh menentang mati-matian, menentang habis-habisan. Hanya orang-orang yang cerdas secara lahiriah dan batiniah, cerdas secara intelektual dan spiritual, ya spiritual ini lebih penting, maka akan menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Demikian halnya Satrio Piningit, ratu adil yang akan memimpin Indonesia itu, syarat mutlak ini tidak akan mungkin dipilih pemilihannya yang melibatkan seluruh rakyat, itu tidak akan mungkin. Karena memang awal kemunculannya Satrio Piningit itu aneh seolah-olah ya sungguh aneh, sehingga banyak rakyat Indonesia yang akan menolaknya, tidak akan suka kepadanya. Nah, tetapi setelah Satrio Piningit ratu adil itu dipilih oleh para kesatria pinilih menjadi pemimpin, dia akan ditentang mati-matian oleh banyak orang, tetapi dia akan menyelamatkan banyak orang, akan menyelamatkan hidupnya banyak orang, sehingga setelah berjalan 1 tahun 2 tahun barulah seluruh rakyat Indonesia itu menyadari bahwa dia adalah Satrio Piningit ratu adil yang akan memimpin Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian informasi dari kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.